Bapak jamaah zikir rahimakumullah, saya langsung saja ingin menyampaikan tentang tujuan ataupun misi dari datangnya kami ke sini. Jadi yang pertama itu adalah ibadah dan dakwah. Ibadah tidak selalu harus membaca Al-Quran, bukan harus berzikir ataupun sholat yang kita lakukan, tapi namanya ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang sudah ditentukan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, tapi ada ibadah yang lain yang jika diniatkan karena Allah maka dia juga bernilai ibadah. Nah, salah satunya ibadah dan dakwah yang kami lakukan itu yakni wisata religi, wisata hati kalau di kami Pak Suparman. Karena wisata mato inilah sering. Jadi kapan dikit-dikit kebanyakan nak berjalan ke Bali. Ngapa nak ke Bali ni? Nak nyengok bule? Apa nak berjemur? Aman nak berjemur ke pucuk loteng baik. Ala kejauhnya ke Bali. Nah, kita ingin berwisata hati dan juga mata, badan, karena ternyata ada kekosongan yang sangat berbahaya yang pada umumnya yang ditakuti tadi oleh kebanyakan orang. Yang takut itu adalah dompet kosong, perut kosong, sama otak kosong. Betul? Nah, memang tiga hal ini bahaya, tapi yang jauh lebih berbahaya adalah kalau hati kosong. Makanya kita penuhi hati itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan berzikir. Jadi wisata itu juga berzikir, makanya nilainya beribadah. Zikir ada yang zikir qauli, ya, yang dengan ucapan, ada zikir qalbi. Zikir qalbi ini yang sangat penting sebetulnya. Ketika kita berjalan, di perjalanan banyak yang kita lihat. Jalan-jalan yang begitu indah. Tidak mesti harus gunung nih ya, dijenguk, tenang ucap subhanallah itu. Apa tadi ucapannya kalau melihat sesuatu yang indah, yang mengagumkan? Subhanallah. Bukan subhanallah. Subhanallah. Ini Bapak, jadi Pak Asri, kapan kita ini kebanyakan ibu-ibu tua-tua khususnya itu menyebutkan Allah itu Allah. Maka kami majelis zikir ini, jika itu ingat dengan Allah memang penting hati, tapi qaulnya, ucapannya itu harus benar. Nyebut nama Allah lagi salah. Apa jadi Tuhan aku nak ingat kamu? Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Kalau daerah kami wong Lahat situ, kami ini jembelahat. Ini istri jembelahat. Kami Prabu Muli sebenarnya, Lahat Prabu Muli. Awak jahat milih-milih. Parahnya masih mending kalau astagfirullah. Ini segaperlah. Dari astagfirullah ke segaperlah tuh jauh nih. Astagfirullah, astaganaga, kupik. Cuma kalau kupik-kupik yang ada di Apple ini tidak jauh berbeda masa aku tuh. Ya Allah, yang betul apa? Ya Allah. Subhan. Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, subhan. Kalau melakukan dosa, astagfirullah. Maka nanti kalau jalan-jalan ibu-ibu, bapak ke Bali, bapak-bapak jangan pakai kacamata hitam. Kapan ke Bali kacamata hitam itulah tahu tujuannya itu, supaya tidak ketahuan lebih nih yang menjenguk bule. Ketika berjalan ke pantai, melihat pantai yang indah, subhanallah. Pasir yang terang luas dengan air yang bening, subhan. Melihat bule tadi, astagfirullah. Cuma jangan astagfirullah untuk selama macam ini. Astagfirullah. Ada lagi astagfirullah, diulangi lagi. Astagfirullah. Kalau kehilangan sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya meninggal dunia innalillah itu. Ya, kita ini di Indonesia ini seolah-olah tempat innalillah itu ada orang mati.
Ujung-ujungnya ada cerita orang Indonesia yang umroh, jadi bingung nak mati ke lampu di hotel. Mati ke lampu. Hui, hui, hui. Pakai hui pula. Orang kuyung kopi. Petugas hotel tu bingung. Nanya dengan mati ke lampu. Apa dia niat bahasa Arabnya mati ke lampu? Cuma dia ingat kalau lampu tu nur. Karena di Indonesia kalau ada yang namanya nur artinya cahaya. Lampu ni jangan-jangan nur. Mati ke? Dia niat mati ke lampu. Dia ingat kapan di Indonesia tu kapan ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nonjoklah dia dengan petugas hotel tadi. Nur, nur, nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kalau kehilangan sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang sendal pas balik kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi. Suaminya diambil uang. Inna lillahi. Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, tadi tujuan utama tadi adalah kami ingin pertama ibadah dan dakwah. Makanya kami katakan, ibu-ibu, kita ini ibadah. Selama segala sesuatu diniatkan karena Allah, maka nilainya ibadah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terus ibu-ibu yang di sini, kalau nanti ada waktu kepengen bergabung dengan majelis zikir kita, kepengen bergabung di Mahabbatul Quran di Masjid Al-Furqan di Palembang, di Kompleks Sukarami dan BNI, di dekat kantor Camat Sukarami, tidak jauh. Nah, itu setiap hari Sabtu 2 kali sepekan, dua pekan sekali. Jadi sebenarnya Sabtu ini ada agenda kita zikir di sana. Nah, hari ini dialihkan ke Masjid Persipata. Jadi siapa yang mau bergabung, gantian pula kamu pula beribadah masuk kami tugas itu. Diatur ibu-ibu ya, kaget saling berkenalan, salinglah benjuan, kalau udah diunjuk ke tidak katik tukar nomor hati lagi jadilah. Beda, siapa tahu suatu saat nak mampir akor, malah kenal tuh pacak numpang makan kan ke depan kita lewat sini. Karena aku sering mampir lewat sini nih. Kadang pernah aku azan di sini Ustaz sekali. Mohon izin dekati. Lupa aku siapa namanya waktu itu. Aku numpang azan. Masih ada videonya azan aku di sini. Silaturahim. Nah, tujuan yang kedua adalah mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang fungsi dan peran masjid. Jadi mohon izin kalau nanti ada pengurus yang lain disampaikan. Sekarang sudah banyak pergeseran, terjadi perubahan fungsi masjid. Dan bahayanya ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan datang hari kiamat sebelum manusia berlomba-lomba atau bermegah-megahan dalam membangun masjid. Nah, bahayanya apa? Ketika ada masjid yang bangun, yang bagus, yang indah dibangun, manusia berbondong-bondong untuk datang selfie. Maka tidak ubahnya seperti artis para pelancong yang datang ke tempat hiburan. Apa yang mereka lakukan? Foto-foto. Mereka bermaksiat. Mohon maaf, di masjid tertentu bukan tempat ibadah, tempat cewekan anak muda, tempat ngetrek. Karena lapangan dia luas. Nah, kita ingin menyatakan bahwa ini tidak tepat. Kalau kita berzikir kepada Allah, kita tahu ini karena kehendak Allah lah. Allah menggerakkan hati manusia untuk membangun masjid yang begitu indah ini. Salah satunya Allah menggerakkan hati Prof. Abdul Qadir untuk membangun masjid yang begitu indah ini. Nah, kebanyakan orang ini kalau ada bangunan-bangunan masjid yang bagus itu, yang dipuji siapa? Arsitekturnya. Siapa yang buatnya? Lebih hebat uang ini. Berapa biaya yang dikeluarkan? Bagaimana prosesnya? Berapa lama proses buat ini? Maka yang dipuji-puji adalah manusia. Dia lupa hakikat kita berzikir itu. Kita datang ke masjid itu untuk mengagungkan
Pak Ketua Masjid, mohon maaf, kadang-kadang anak-anak muda ini tidak dilibatkan. Anak-anak muda tidak boleh azan. Anak-anak muda itu justru dimarahi kalau di masjid. Maka saya sering katakan, anak galak masjid jangan dimarahi, jangan diusir, tapi dia diarahkan seumpamanya dia tidak beribadah, tidak sholat, suruh sholat, hidupkan kegiatannya. Kadang masjid bagus, soundnya bagus, dia akan indah, tapi yang bertugas serba tua, yang azan kakek-kakek, yang komat kakek-kakek, yang imam kakek-kakek, nabu beduk kakek-kakek, ngulung ngambal kakek-kakek, nguras kolam yang mati. Tak usah nyengok kakek-kakek depan itu. Panjang umur kan pakcik. Ya mohon maaf, anak-anak muda tak dilibatkan. Kapan azan lah tua, sering error. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Kan dia tua. Coba kalau masih muda tadi, hayya 'alas salam, semangat pun datang. Yang tadi terkantuk, iya kan? Maka kaget, ayalah sholat. Sampai tua, anak muda tak boleh ke masjid. Ini yang khatib lah tua, bukan masjid ini, masjid lain. Minta maaf dan aku tempat Suparma, benar tak kira-kira? Sampai tua, lah berkacamata tebal, makai buku khutbah yang tua yang lama itu pula tebal itu. Oh, kapan khutbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cocok pun ada kipas di pucuk itu. Lah halaman 3 ulang lagi pencarian. Oh je kita dah selesai khutbah ini tak mamang ini. Ya Allah. Nah, anak muda dilibatkan, kita ajak kembali orang-orang untuk kembali ke masjid. Itu tujuan kita Pak, salah yang paling penting. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu, insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak. Kalau Ustaz nyinggung atau terlampau berlebihan, jangan ngomong Ustaz kacau otak. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya botol aqua. Kamu bingung, aku pun bingung. Ngapa di tengah-tengah gunung ada botol aqua? Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya botol aqua. Kamu bingung, aku pun bingung. Yang penting kita menjadi manusia yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.